Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan LKM 4 Biokimia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Winda Triutami, NIM 181303132. Baik, saya langsung saja untuk soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan glikolisis? Glikolisis berasal dari kata gliko, yaitu gula, dan lisis artinya memecah. Jadi glikolisis ini merupakan reaksi tahap pertama secara aerob atau cukup oksigen yang berlangsung dalam mitokondria. Glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Glikolisis ini melibatkan enzim ATP dan ADP. Serta peranan ATP dan ADP pada glikolisis ini adalah memindahkan atau mentransfer fosfat dari molekul satu ke molekul yang lain. Untuk soal nomor 2, hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan dalam proses glikolisis bila yang dipecah 1 mol glukosa. Jadi yang pertama ada reaksi glikolisis. Dari glikolisis ini 1 molekul glukosa menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Dan reaksi selanjutnya ada reaksi dekarboksilase oksidatif asam pirufat. Jadi dalam 1 molekul glukosa itu menghasilkan 2 NADH, 2 koenzim A, dan 2 CO2 dan CO2. Selanjutnya soal nomor 3, sebutkan pengendalian jalur glikolisis. Jadi dalam pengendalian glikolisis ini ditekankan pada pengendalian 3 enzim yang meliputi heksokinase, fosfofruktokinase, dan pirufat kinase melalui pengendalian secara hormonal, di mana hormon insulin diketahui dapat menginduksi sintesis serta aktivitas kunci pada jalur glikolisis, sedangkan hormon glukagon, epinefrin, norepinefrin berperan sebaliknya, yaitu menekan sintesis enzim kunci glikolisis serta menghambat aktivitasnya. Selanjutnya, soal nomor 4, sebutkan tahap-tahap pengendalian pada jalur gluconeogenesis. Pengendalian atau pengaturan hormonal fruktokinase atau fruktosa 16-bifosfat diperantai oleh senyawa yang baru ditemukan, yaitu fruktosa 2,6-bisfosfat, yakni suatu molekul isyarat yang berasal dari fruktosa 6-fosfat. Pembentukan dan pemecahan senyawa pengaturan ini dikatalisis oleh enzim yang diatur oleh fosforilasi dan defosforilasi. Perubahan konsentrasi fruktosa 2,6-bisfosfat sejajar dengan perubahan glukosa dan insulin, yaitu konsentrasi meningkatnya apabila glukosa banyak dan konsentrasinya berkurang apabila jarang ditemukan. Selanjutnya, soal nomor 5, apa perbedaan transkripsi dan translasi pada sintesis protein? Perbedaan transkripsi dan translasi dalam sintesis protein yaitu hasil atau produk, di mana proses yang terjadi dalam tempat terjadinya transkripsi membentuk RNA-D, sedangkan translasi membentuk asam amino. Transkripsi terjadi di nukleus atau inti sel, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma dan dilanjutkan di ribosom. Selanjutnya soal nomor 6, sebutkan tahap-tahap biosintesis asam lemak. Tahap pertama dimulai dengan reaksi asetil koenzim A dengan gugus SH dari molekul ACP, yang merupakan reaksi pemula dalam mekanisme biosintesis asam lemak. Reaksi ini dikatalisis oleh salah satu 6 enzim sintesisa kompleks. Yang kemudian tahap kedua adalah reaksi kondensasi pembentukan ACA-asetil S-AC. Reaksi kondensasi didahului dengan reaksi pembentukan malonil S-ACP dari malonil S koenzim A.
yaitu pemindahan gugus malonil dari ACP ke koenzim A. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim ACP malonyl transferase. Selanjutnya, pada tahap ketiga ini terdapat dua reaksi reduksi asetoasetil SACP. Selanjutnya, soal nomor 7, pada gambar berikut jelaskan protein kinase glikolisis inaktif dan sebutkan enzim-enzim yang terlibat dalam proses tersebut. Jadi, protein kinase ini adalah suatu famili enzim yang aktivitasnya bergantung pada tingkat seluler AMP siklik. Protein kinase berfungsi dalam sel antara lain untuk regulasi glikogen, gula, dan metabolisme lipid. Yang B, glikolisis inaktif. Glikolisis inaktif adalah proses anaerobik yang memecah satu molekul glukosa menjadi dua molekul asam pirufat. Yang C, enzim-enzim yang terlibat yaitu enzim dehidrogenase kemudian dihidrolisis oleh enzim flavoprotein. Selanjutnya soal nomor 8, dengan melihat artikel yang diberikan jawaban berikut. Why do proviferyl mammalian cells secrete so much lactate? Jadi dalam sel mamalia yang membelah dengan cepat banyak glukosa diubah menjadi laktat. Jika glikolisis ditingkatkan untuk memasok bahan penyusun karbon untuk produksi biomasa. Selanjutnya nomor 9, glikolisis adalah proses metabolisme karbohidrat yang mengubah glukosa menjadi glikogen, atau dengan kata lain proses pembentukan glikogen dari glukosa. Tuliskan tahap-tahap reaksi yang terjadi. Yang pertama, fosfofenol pirufat dibentuk dari asam pirufat menjadi pembentukan asamoksaloasetat, di mana proses terjadinya tersebut ada reaksi dari asam pirufat ditambah CO2 plus ATP dan H2O menghasilkan asam oksaloasetat plus ADP plus fosfat dan 2H+. Selanjutnya ada reaksi oksaloasetat glukanosin trifosfat menjadi fosfofenol pirufat plus guanosintisat plus CO2. Dalam reaksi A dan B ini menggunakan katalis pirufat karbosilase dan reaksi B ini menggunakan fosfofenol pirufat karbosilase. Selanjutnya nomor 10, jelaskan perbedaan antara fermentasi glikolisis dan glikolisis anaerob. Definisi fermentasi dan glikolisis ini sudah berbeda. Fermentasi adalah proses metabolisme yang mengubah gula menjadi asam, gas, dan alkohol, sedangkan glikolisis adalah proses pemecahan enzimatik karbohidrat. Karakteristik fermentasi dan glikolisis ini penggunaan oksigen. Fermentasi tidak menggunakan oksigen, sedangkan glikolisis menggunakan oksigen. Dari prosesnya juga, fermentasi dianggap sebagai anaerob, sedangkan glikolisis dapat berperan anaerob dan aerob. Dari hasil ATP-nya, fermentasi energi nol diperoleh selama fermentasi, sedangkan glikolisis menghasilkan dua molekul ATP diproduksi. Selanjutnya nomor 11, glikolisis merupakan peristiwa seperti yang sudah disinggung sedikit di atas. Penguraian karbohidrat menjadi pirufat. Tuliskan tahap-tahap yang terjadi di atas. Jadi, tahap yang terjadi tersebut ada tahap 1 yaitu fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Yang tahap kedua ada isomerisasi menghasilkan fruktosa 6-fosfat. Yang tahap ketiga ada fosforilasi menghasilkan 1,6 bifosfat. Pada tahap 4, pembelahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi griselaldehid 3-fosfat dan dihidroaseton fosfat. Yang kemudian tahap kelima ada isomerisasi dihidroaseton fosfat menjadi gliserol 3-fosfat. Tahap keenam
Selanjutnya ada nomor 12. Ada berapa sifat dalam proses glikolisis ini dan tuliskan ke semua sifat yang terjadi. Jadi pada proses glikolisis ini, sifat-sifat glikolisis ialah dapat berlangsung secara aerob dan anaerob. Dalam glikolisis terdapat kegiatan enzimatif dan endokinase trifosfat atau ATP serta adenokinase trifosfat. ADP dan ATP ini berperan dalam pemindahan fosfat dari molekul satu ke molekul lainnya. Nomor 13, tuliskan tahap pengendalian dari siklus Krebs berikut ini. Siklus ini dimulai dengan asetil koenzim A berikatan dengan oksaloas etat membentuk sitrat. Yang selanjutnya ada alfa ketoglutarat atau A-ketoglutarat ini diubah menjadi subtinil koenzim A oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya ada suktinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suktinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Kemudian soal 14, gluconeogenesis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain gluconeogenesis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari sitosa hipoglisemia. Pada lintasan gluconeogenesis, sintesis glukosa terjadi dalam asam dengan substrat yang merupakan produk dari lintasan glikolisis seperti asam pirufat, asam suktinat, asam laktat, dan asam oksaloasetat. Jelaskan pengendalian yang terjadi dalam gluconeogenesis. Jadi pada tahap pengendalian ini, hati dapat membuat glukosa menjadi gluconeogenesis dan menggunakan glukosa melalui glikolisis, sehingga harus ada sistem pengaturan yang mencegah agar dua lintasan ini tidak bekerja serentak. Aktivitas gluconeogenesis dan glikolisis diatur secara terkoordinasi dengan cara perubahan jumlah relatif glukagon dan insulin secara sirkulasi. Apabila kadar glukosa dan insulin darah turun, asam lemak dimobilisasi dari jaringan adipose dan aktifat oksida dalam hati mengkat. Hal ini mengakibatkan peningkatan konsentrasi asam lemak dan asetil koenzim A dalam hati. Selanjutnya nomor 15, apa yang dimaksud dengan pernyataan ini? A major function of aerobic glycolysis is to support macromolecular synthesis. Jadi maksud tersebut ini, glukosa dapat menyediakan prekursor untuk bahan kimia yang digunakan untuk membangun makromolekul esensial untuk pembelahan sel. Setiap nukleotida purin disintesis oleh sel membutuhkan asimilasi 10 atom karbon dari lingkungan ekstraseluler. Separuh dari karbon nukleotida purin berasal dari 5-fosforibosil fosfat versi akhir ribosa 5-fosfat yang pada akhirnya berasal dari nutrisi karbohidrat. PRPP ini meningkatkan kedua 2 hingga 10 kali lipat dalam limfosit setelah simulasi mitogen yang menyoroti pentingnya peningkatan proses produksi PRPP untuk biosintesis nukleotida selama pertumbuhan sel. Selanjutnya, folat memperoleh sebagian besar unit karbonnya dari serin dan glisin. Yang keduanya dapat diturunkan dari fosforilgliserol. Dengan demikian, melalui glikolisis, glukosa merupakan sumber karbon yang signifikan untuk nukleotida purin karena glukosa menyediakan minimal 5 karbon sehingga nukleotida purin juga dapat disintesis dengan jalur penyelamat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.